Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang jemaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan pada saat tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, bagaimana caranya dan di mana. Tetapi kalau sudah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan, contoh, menjadi panutan kita bagi hamba yang mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Tema kita pada subuh hari ini masih lanjutan tadi malam. Tadi malam saya lupa sampaikan temanya, sebenarnya itu bagaimana berakhlak kepada lingkungan. Tadi malam baru pengantar, insya Allah pada kesempatan ini insya Allah bisa kita diskusi. Ada Pak Ustaz bisa bantu saya menjawab, kalau saya tidak bisa jawab ada Pak Haji. Nah, kita review sedikit tadi malam. Ini begitu memang kalau dosen dakwah itu. Karena mengajar juga begitu, harus di-review bagaimana perkuliahan sebelumnya, kemudian kita berikan masuk pada perkuliahan pada hari itu. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa Islam itu dibangun dengan 3 pilar. Pilar utamanya adalah akidah yang harus kita kuatkan. Kemudian dibangun dengan syariah dan dipandu dengan akhlak. Tadi malam juga saya sudah sampaikan bahwa akidah yang kuat yang diibaratkan akar, insya Allah itulah akan memandu kita konsisten dan komitmen akan melaksanakan syariah, dan itu juga yang mengantar kita bisa memantapkan akhlak kita, baik akhlak kita kepada pencipta Allah maupun akhlak kita kepada sesama manusia, bahkan akhlak kita kepada lingkungan. Tadi malam juga saya sudah sampaikan bahwa untuk memperkuat akidah haruslah didukung dengan 3 pemahaman yang mendalam, dalam tanda petik, karena kita pahami sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman kita tentang siapa sih diri kita sebenarnya. Ini menarik ini kalau kita kaji itu dari pandangan saya, dari pandangan spiritual, ya. Pandangan apa kata Tuhan dengan apa kata ayat-ayat kauniyah. Saya kembali lagi bahwa antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah ketika kita pertemukan, insya Allah kita akan temukan rahasia-rahasia pengetahuan kita. Kita harus bagaimana mencoba memahami secara mendalam siapa atau apa di luar diri kita. Apa di luar diri kita? Sesama kita manusia. Makanya manusia itu dikatakan makhluk sosial, tidak ada yang bisa hidup sendiri, ya. Apalagi ada tanaman, ada air, ada udara. Nanti kita merenung, Allah sudah memberikan tugas manusia sebagai khalifah dan diciptakan seluruhnya untuk kebutuhan manusia, tapi manusia sendiri yang merusak lingkungan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Aku ciptakan semua yang ada di bumi ini adalah untuk keperluan manusia. Yang ketiga adalah bagaimana pemahaman kita yang mendalam terhadap Tuhan. Siapa sih sebenarnya itu Tuhan? Siapa yang kita sembah?
Tadi malam juga saya sudah sampaikan, untuk memahami siapa Tuhan, pahamilah melalui ayat-ayat kauniyah. Betapa banyak tadi yang disampaikan Hakim Panupu Pak Iman. Allah memperkenalkan sifatnya, meniupkan ruh. Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Jadi kalau kita renungkan semua tadi ayat-ayat ini, anak itu yang menunjuk pada dirinya, kemudian lanjutannya itu, jadi luar biasa sebenarnya. Saya Pak Ustaz, jadi memang saya usahakan baca terjemahannya, karena belum banyak kasihan bahasa Arab saya tahu. Meskipun Bapak Ibu, saya belajar sekarang. Saya sementara pelatihan memahami Al-Quran sekejap. Wah, menarik juga. Jadi karena rupanya bahasa Arab itu satu kata saja, bisa sampai 14. Ya. Ada pola-pola tertentunya. Jadi saya belajar juga. Belajar, alhamdulillah. Ada sedikit-sedikit saya paham ketika orang minimal yang baca iman sedikit-sedikit ada saya paham. Allah memperkenalkan dirinya di luar diri kita, dan itu adalah ayat. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di luar dirimu itu bertebaran ayatku, tanda-tanda kebesaranku. Begitu pula dalam dirimu. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Memikirkannya itu bisa berarti meneliti, membaca, ya. Pernahkah kita merenung betapa jantung kita tidak pernah berhenti berdetak? Apa? Siapa yang mengatur semua itu? Nah, karena kalau ilmu pengetahuan tidak bisa lagi jelaskan, ya, karena ditemukan itu bahwa yang menyebabkan itu ada baterainya, bersumber dari cahaya, dan cahaya itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmuwan. Kalau tidak bisa dijelaskan, kembalikan ke pemilik ilmu. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan ini nanti di diskusi akan kita fokus bagaimana kita memaknai lingkungan. Bahkan mohon maaf, saya mencoba merenung sekarang untuk melakukan definisi ulang tentang definisi lingkungan yang diberikan kita oleh Barat. Saya coba di dalam proses pembelajaran saya, terkadang saya kosongkan pikiran saya dari referensi yang ada, kemudian saya fokus pada referensi Quran. Karena ada banyak yang langsung bisa diterapkan. Lingkungan kan dulu didefinisikan bahwa segala sesuatu yang ada di luar kita, itulah yang disebut lingkungan. Ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Yang menurut Al-Quran itu sebenarnya tidak ada yang tidak hidup. Jadi hanya kesepakatan itu definisi. Buktinya kan bertasbih semua. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Seluruh yang ada yang aku ciptakan itu bertasbih kepadaku. Tadi malam sudah disampaikan Naji. Tasbihnya tanaman, tasbihnya, bahkan saya biasa katakan, hati-hati jangan sampai tasbihnya lingkungan, tasbihnya tanaman lebih konsisten daripada kita. Keikhlasan tanaman lebih ikhlas daripada kita. Itu tanaman, begitu ada matahari itu, diminta tidak diminta dia lepaskan oksigen. Begitu muncul matahari, dia lepaskan oksigen untuk kebutuhan umat manusia. Biar kita sembunyi, dia tetap kasih keluar itu oksigennya. Dan tidak ada dusta di tanaman itu. Kalau dia kekurangan nitrogen, dia tunjukkan tanda-tandanya di daun. Oh, ini kekurangan nitrogen, ini kekurangan P, ini kekurangan K. Inilah dipelajari di ilmu pertanian. Oh, kalau dia begini, diberikan KN. Dia sudah sampaikan bahwa saya kekurangan nitrogen, saya tunjukkan di daunku. Kalau kita ya terkadang mungkin apa yang dikeluar itu tidak sesuai dengan kata hati kita. Dan hati-hati, ini perkembangan teknologi, saya katakan begini. Nanti suatu saat itu, ya, itu untuk bagaimana menginterogasi orang bohong atau tidak, itu tidak terlalu susah. Karena apa yang keluar sebenarnya menjadi kata-kata ini, itu adalah gelombang, frekuensi gelombang yang bisa ditangkap oleh alat. Ketika yang kita keluarkan itu bukan kata hati, bukan yang sebenarnya, frekuensinya itu beda, Pak. Ini luar biasa sekarang ilmu pengetahuan. Ya. Berana pada zona ikhlas, khusyuk salat, itu semua bisa dideteksi dengan frekuensi yang berbeda.
masuk pada jiwa al-mutmainnah, sudah dideteksi berapa frekuensi pikiran kita. Jadi luar biasa sekarang. Inilah yang saya sekali lagi katakan bahwa ilmu yakin, ainul yakin adalah landasan yang kuat untuk memperkuat hakul yakin kita. Selalu saya suarakan ini karena biasa tuh ya sesama teman-teman saya guru besar, maka sejak nasal dibahas itu yakini saja sama tak dampeng enggak. Keyakinan bisa kuat ketika dilandasi dengan pengetahuan, apalagi kalau kita lihat ya akhirnya biasa diam itu. Apalagi kalau saya berikan contoh, saya bilang Allah memperkenalkan dirinya Tuhan yang maha melihat. Apakah Bapak sudah hakul yakin dengan maha melihat? Karena kalau hakul yakin, itulah yang bisa mengeliminir aktivitas kita yang melanggar aturan-aturan Allah, melanggar aturan-aturan institusi. Tadi hanya dibaca ke Allah maha melihat ya. Jadi saya mencoba merenung bahwa saya kembali lagi tadi, yang saya bayangkan akan melakukan redefinisi ulang. Saya bilang perlu diredefinisi ini karena sekarang luar biasa, sudah ada 6 aturan. Apakah regulasi internasional, nasional sudah ada 6 untuk bagaimana mengantisipasi kerusakan lingkungan. Tidak ada yang ngampuh, dideteksi data malah tambah rusak. Karena dalam perkembangan antropologi sebenarnya yang mengantar orang sekarang itu falsafah hidup antroposentrisme namanya. Memang diisi pikiran kita bahwa lingkungan itu bukan bagian dari kita. Memang tujuannya untuk dieksploitasi. Ini yang keliru. Tapi setelah itu kan berkembang, ada namanya biosentrisme, bahwa seluruh yang hidup itu harus kita hargai. Setelah itu berkembang lagi, rupanya bukan hanya yang hidup, yang tidak hidup juga. Lahirlah ekosentrisme namanya. Saya sorakan sekarang spiritual sentrisme. Jadi pandangan hidup spiritual sentrisme, bahwa saya jaga lingkungan, saya menghargai air, pada hakikatnya menghargai diri saya, menghargai lingkungan saya, dan itu adalah perintah Tuhan. Ini tadi yang saya coba mau definisi bahwa lingkungan adalah semua yang ada di luar diri kita yang bersambungan dengan diri kita. Jadi saya komaki itu. Doakan mudah-mudahan definisi ini bisa diterima oleh Barat. Jadi segala sesuatu yang ada di luar diri kita yang bersambungan dengan diri kita, bahkan membentuk diri kita. Tadi berapa banyak ayat itu? Kita terbentuk dari tanah. Tadi malam saya sudah sampaikan, semua yang duduk di sini tercipta dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyim. Dirinci lagi Allah itu. Manusia diciptakan oleh air, tanaman diciptakan air, hewan juga diciptakan oleh air, berasal dari air. Makanya kebutuhan air kita itu luar biasa. Yang menyusun tubuh kita itu 60-70%. Bahkan di otak ini sampai 80%. Bayi itu lebih banyak lagi. Jadi banyak sekali Tuhan memperkenalkan dirinya, kemudian nanti di situ tumbuh kesadaran tauhid. Insya Allah itulah yang mengantar kita untuk berakhlak. Saya mau tunjukkan nanti nanti diskusi berkembang. Ketika Allah memperkenalkan dirinya meliputi segalanya, saya buka dulu ayatnya ya. Takut ikul syai'in muhit, kamu bisa muhitunya. Nah ini ala innahu bikulli syai'in muhit. Nah bahas juga kemarin guru ini Ki Haji Nasaruddin Umar. Kalau sesuatu itu meliputi segalanya, meliputi makhluknya, apa yang bisa kita bayangkan? Apalagi kalau ditambahnya ayat bahwa milik Allah lah ya, walillahi masyriqu wal maghribu. Apalagi fa aina ma tuwallu fasawwa wajhullah. Dimanapun kau arahkan wajahmu, pada hakikatnya disitulah Allah. Kalau ini sudah terpola di pikiran kita, insya Allah kita akan berhalak kepada orang. Karena pada hakikatnya ketika saya aniaya sesama saya, aniaya lingkungan, siapa sih sebenarnya yang kita aniaya? Saya mohon maaf karena seluruh yang ada itu kan ciptaan, itu makhluk.
Jadi hanya satu halik dan seluruh di luar halik itu adalah makhluk. Termasuk corona ini, Pak. Saya terus terang. Ketika saya lihat itu, jalan-jalan itu ada, jalan-jalan di televisi itu, mari kita lawan corona. Bahkan biasa ada spanduk, mari kita lawan. Astagfirullah, saya bilang, siapakah yang kita mau lawan sebenarnya? Dia hadir karena ada penyebab. Apakah justru sebaiknya kita justru semua mengoreksi diri? Kenapa dia hadir? Bukankah habitat aslinya itu di hewan? Nah, ini persoalan. Saya dulu bahasakan, boleh jadi saya bilang Allah sudah memperlihatkan musibah, memperlihatkan peringatan-peringatannya yang nampak dengan mata kepala, tetapi belum juga sadar. Kabar rentetan dulu itu. Rekupasi di ini, kemudian ini lama nih, lama. Ada gempa, ada banjir, ada tanah longsor, tapi tidak tobat-tobat manusia. Lahirlah corona yang tidak dilihat. Kalau bahasa nunya dulu itu, Pak, itu sekalian satu yang menyebabkan penyakit yang tidak kelihatan, kesetan. Ya, sama di penyakit tanaman dulu. Sebelum ada alat itu bahwa itu rupanya itu adalah virus, rupanya itu bakteri, semua dikatakan bahwa itu penyebabnya setan. Yang menarik ini sudah lebih 1 tahun muncul lagi gempa, muncul ini, karena kalau kita baca informasi, saya terkadang merenung itu. Ada yang korupsi lagi dana untuk itu, ya Allah. Wallahu alam kalau benar, katanya terkadang orang dipanggil bukan karena penyebabnya itu, tapi wallahu alam kalau benar. Ya, wallahu alam sekali lagi. Saya bilang, bisanya orang itu sudah diuji oleh Allah masih main-main. Astagfirullah. Nah, itu tadi, jadi luar biasa sebenarnya Al-Quran. Nah, ini saja ayat tadi untuk mengangkat kita berakhlak nanti terhadap lingkungan. Karena pada hakikatnya ya, pada hakikatnya bahwa siapa yang kita lihat itu sebenarnya pada hakikatnya dia. Apalagi kalau masuki ke sifatnya. Saya itu setelah pelajari Al-Quran itu, misalnya kita sudah mengatakan maha adilnya Allah, maha rahman dan kasih sayangnya. Saya terkadang dapat bukti rahman kasihnya ketika kamu berbuat dosa dibalas setara dengan dosa, ketika kamu berbuat kebaikan dibalas melebihi daripada kebaikan yang kita lakukan. Sebenarnya ini contoh rahman rahimnya Allah. Jadi bagus sebenarnya itu, Pak, kita renungkan sebenarnya ada semua di situ. Jadi makanya saya katakan tadi malam, Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan zatnya, namanya ada Asmaul Husna, kemudian memperkenalkan sifatnya, memperkenalkan af'alnya atau perbuatannya di dalam Al-Quran. Nanti dia perkenalkan lagi dirinya di makhluknya. Nah, dari kesadaran nanti ketauhidan kita, nah ini juga bisa menyadarkan kita menghargai nanti ketika kita merasa bahwa aku bagian dari lingkungan. Aku tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Jadi mohon maaf. Jadi sekarang dikaji di antropologi itu kan bahwa manusia itu sebagai makhluk egosentris, ya. Ya, egosentris, memiliki ego, ya. Kemudian yang kedua adalah spiritual sentris. Tidak ada manusia itu tidak memiliki sebenarnya sifat-sifat Tuhan. Tadi malam saya sudah sampaikan, tadi dibaca. Saya biasa renungkan kenapa ini disunatkan misalnya menggunakan penumpuk ya kalau subuh Jumat. Direnungkan Pak itu ayat itu dari 1 sampai ini luar biasa. Di situ juga tadi yang berbicara aku tiupkan ruh. Jadi setelah diciptakan tanah yang membentuk tubuh fisik kita dari sel tadi malam itu, kemudian aku tiupkan ruh. Sumasawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Sayangnya qalilan ma tashkurun. Kan ada semua ini tadi. Ada semua tuh. Jadi aku tiupkan ruh kemuliaan, kecerdasan, kejujuran, dan aku berikan penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran atau kalbu. Jadi kalbu itu yang paham sebenarnya pengetahuan. Quran yang mengatakan dan dibuktikan sekarang, ditemukan bahwa jantung itu memiliki neuron. Sama neuron yang ada di sini, kurang lebih 20.000 sambungan neuron di sini. Sebenarnya cocok aja dengan Quran karena bukan ini yang paham, tetapi yang paham adalah kalbu. Makanya ada poros di sini yang bisa tersambung dengan otak
dan insya Allah itulah akan menjadikan kita cerdas. Pendidikan sekarang hanya mengasah ini, tidak mengasah kalbu yang pada hakikatnya kalbu yang paham. Jadi luar biasa. Kita nanti sadar, wah rupanya ini yang membentuk diriku air. Makanya kalau kesadaran itu sudah muncul, tidak mudah kita mengotori air, boros air, apalagi merusak tanaman yang menjaga siklus air. Tanaman itu kunci utama, Pak. Dia melepaskan oksigen untuk kebutuhan umat manusia. Makanya dia katakan salah satu resep untuk hidup sehat, banyaklah berinteraksi dengan tanaman. Itu yang praktekkan aja sekarang. Ya. Saya biasa katakan, pokoknya bikin anu aja, kita bikin percontohan lah, masjid hijau. Ya itu makanya hijau itu masjid Ka'bah di sana, hijau juga di sini. Tapi masih ada utangku terus itu, karena ku janji ke tanaman, belum bisa bawakan. Ada di rumah. Ya. Ya. Kalau di rumah aku, Pak, alhamdulillah ada tanaman hias, ada hidroponik di lantai 2 itu. Jadi terkadang kalau ini kan selama ini hampir 1 tahun ini berkantor Kak di lantai 2. Terkadang teman-teman, kayak di hutan kayak itu, Bro. Saya bilang enggak percaya Kak. Percaya ini, saya bilang ini jambu ada 2 macam di depan rumah saya, ada putih, ada ini, bukan saya tanam. Jadi kalau kita cinta sesuatu dia akan datang. Betul, Pak? Ada sirsa apa? Bukan saya tanam, cuma dia datang tumbuh di situ baru saya pelihara. Ada palem tumbuh 2, tidak ada yang sengaja saya tanam. Kan mungkin karena nyonya saya juga orang biologi, sama-sama cinta tanaman. Ya, dia bikin hidroponik, jadi tanam sayur itu di rumah. Ya. Nah kemudian setelah kesadaran manusia bahwa hancur alam ini kalau falsafah hidup kita antroposentrisme, datanglah biosentrisme. Oh harus dihargai. Setelah itu tidak cukup bahwa air harus dihargai juga, datang namanya ekosentrisme tadi kan. Saya munculkan lagi spiritual sentrisme. Nah, tadi yang dipelajari itu manusia sebagai makhluk egosentris, kemudian manusia sebagai makhluk spiritual sentris, kemudian ketiga sosial sentris. Saya tambah 1. Sampai Prof Hamdan itu bilang, Prof bisa kita dapat itu hadiah Nobel. Saya bilang kita yang menulis karena kita bidanta, saya hanya provokator. Saya tambah 1 ekosentrik. Manusia sebagai eko, makhluk lingkungan. Coba misalnya semua kita tercipta dari air dan tergantung pada tanaman, berarti manusia sebagai makhluk eko, makhluk lingkungan. Tapi harus definisi ulang tadi lingkungan itu, segala sesuatu yang ada di luar kita yang bersambungan dengan diri kita bahkan membentuk diri kita. Nah dari kesadaran-kesadaran ini ya, mudah-mudahan nanti bisa menyadarkan manusia. Data di Indonesia Pak dari sekian tahun yang lalu, setelah saya ceramah-ceramah begini, itu tinggal 40% hutan di Indonesia. Tinggal 40%. Siapa yang menghabiskan? Dulu diklaim itu peladang berpindah. Saya bilang berapa sih yang bisa merusak peladang berpindah? Yang bisa menghabiskan seketika itu sampai jutaan hektar, ribuan hektar adalah yang berdasi yang ada di sana. Karena anak melihat kepentingan sesaat. Karena dia melihat, dia tidak sadar bahwa siapa sebenarnya yang dia tebang. Ini siklus air sudah susah diprediksi itu hujan kapan. Puncak hujan di Indonesia kalau iklim normal itu kan Januari. Saya pengajar iklim Pak, tapi saya sekarang pola pembelajaran saya kalau saya ajarkan atmosfer, saya tunjukkan di sinilah ayatnya bahwa diciptakan seimbang dan diciptakan penuh dengan keteraturan. Bahas komposisi atmosfer, ya. Komposisi udara. Nah ini masuk sedikit ya. Udara yang kita hirup itu ada 3 sebenarnya, nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Disinilah hikmah hadirnya Allah. Semua yang berbahaya kalau banyak diciptakan sedikit. Karbon dioksida hanya 0,03%, nitrogen 78%, karbon dioksida 21%. Apa konsekuensinya kalau bertambah ini 21%, kalau menjadi misalnya 30%? Tidak ada bangunan ini, karena semua terjadi oksidasi namanya. Berkarat semua itu besi di luar. Hancur semua bangunan-bangunan yang pakai besi. Apa konsekuensinya kalau Tuhan turunkan menjadi misalnya 10%? Sudah pinsang semua di sini. Karena kita bersaing menggunakan. Yang begini-begini semua bisa menjadi renungan untuk bagaimana mensyukuri nikmat.
Biasa sadar masuk ke rumah sakit, semua kata oksigen itu gratis. Coba makin masuk rumah sakit, apalagi sekarang dengan corona itu kan yang diganggu itu adalah paru-paru, Pak, sampai butuh ventilator. Mohon maaf, jangan kita takutnya, saya ini mantan, tapi saya sangat bersyukur masih dikasih kesempatan Allah untuk berdiri di sini, di mimbar yang mulia ini. 9 malam tahun baru di rumah sakit. Setelah itu isolasi mandiri, tapi saya syukur karena tidak sampai menggunakan tambah oksigen, tidak sampai ke situ. Dan saya syukur kedua adalah masa semangat bineku, jadi tidak sendiri jika di kamar. Itu salah satu ya. Kalau sendiri bayangkan itu deh. Dan di sini pelajaran pribadi yang saya dapatkan bahwa tidak mudah berserah diri ketika kita pada kondisi kritis. Kak gampang narifau ya ceramah ngaga dena uliki fangalaka ta'ala kuna rafi wattunna. Kemudian yang kedua selalu dibaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Gampang nama dibaca. Pada kondisi kritis itu muncul semua ya nakafang. Saya sampai itu betul pas merasa sudah tidak ini lagi, saya telepon karena ada awannya Kepala Dinas Pertanian itu 500.000. Saya telepon, tolong kirimkan saya rekening Pak Kepala Dinas, ada wantak sama saya. Masa jangan pikirkan dulu, pikirkan sehat. Jadi pada kondisi kritis itu saya belajar juga bukunya di mana saya cerita itu, Agus Mustafa itu kenal lebih kritis lagi. Dia ditangani oleh 7 dokter yang tangani. Sampai terakhir itu Pak, disemprot dengan oksigen itu 40 liter per menit. Nah kalau pada kondisi normal ini 7-8 liter udara itu yang kita hirup per menit. Hitung kalau satu hari berapa itu? Kalau tidak salah 2.200 liter. 2.200 liter itu komposisinya tadi 20%, berapa itu? Kali 25.000 itu satu liter. Itu kurang lebih 55 juta baru oksigen. Nitrogen isinya udara 78% tadi, ya. Dikali dengan 10.000 atau 9.500 sekarang harga nitrogen. Coba mungkin kalau mau isi ban itu atau ini ya. Itu dikali itu baru 2 unsur itu Pak. Saya hitung 140 juta. 140 juta baru 2 unsur. Nah sebenarnya kita butuh 16 unsur sama dengan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi dengan cara-cara berpikir begini nanti akhirnya kita buka lagi ayat bahwa sesungguhnya kau tidak bisa menghitung nikmatku. Nah kita gerita masolangnya lah hitung mule-mule. Itu baru 2 unsur. Mana mi mata, mana mi ginjal. Semua harga miliaran ketika orang sudah sakit. Makanya syukuri kesehatan. Syukur kesehatan bukan hanya ucapan. Pakai lo ke masjid, pakai menunggu untuk merebut pahala yang setara dengan pahala umrah. Kan selalu sampaikan kita tadi. Nih gini kita ulama sampai subuh mak berjamaah, kemudian duduk bersikir atau mendengarkan ceramah sampai masuknya syuruk. Berdiri 2 rakaat. Lolongangi apalang pada umrah sempurna, umrah sempurna, umrah sempurna. Kan biasanya sampai ke kriteria. Jadi saya kira panjang nih, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan kesadaran ini nanti ibu-ibu, jadi ibu nanti sedekah pun kalau tidak bisa bersedekah dalam bentuk uang, bersedekahlah dengan memelihara tanaman. Karena pada hakikatnya kita bersedekah oksigen untuk diri kita, oksigen untuk lingkungan, untuk orang lain. Bukankah Nabi memberikan juga contoh itu? Seandainya sudah ada informasi dunia akan kiamat besok, ada biji di tanganmu, tanamlah biji itu karena kemungkinan masih bisa tumbuh dan bermanfaat bagi lingkungan. Hadis yang lain, tidaklah engkau menanam tanaman, jangankan dimakan oleh hewan, di manusia, dimakan oleh burung pun itu adalah bernilai kebaikan bagimu. Jadi kemana aja sebenarnya? Contohnya cuma terkadang tidak ini ya. Makanya butuh sekali itu dibaca sejarah Nabi, bagaimana pembinaan keluarga, bagaimana menghargai lingkungan. Dilarang kita menyiram air panas mendidih di tanah, karena kasihan itu. Mikroba yang tidak kita lihat itu yang menyebabkan suburnya tanah itu kan bisa mati, predator bisa mati. Jadi ini apa yang disampaikan Rasul itu bisa terbukti sama sekarang. Oh rupanya begini. Oh rupanya begini. Oh Nabi menyampaikan sumu tasihu. Oh ini banyak sekali kajian-kajian bagaimana puasa bisa menyehatkan. Tapi jangan niatnya puasa untuk sehat, tetap ibadah. Insya Allah dia akan bernilai bermanfaat terhadap kesehatan fisik, apalagi kesehatan spiritual kita.
Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya karena ada diskusi dan saya sangat merasa sangat dihargai pada kesempatan ini. Langsung beliau katanya mau pandu. Wah kata ya saya mau pandu ini diskusi. Terbiasa. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.